wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat untuk tetap bisa menjalankan aktivitas ubudiyah kita atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita juga bisa meluangkan waktu kita sejenak untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kita melakukan kegiatan pengajian atau kajian rutin yang kita laksanakan di tempat ini, ya, Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Makanya suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pergi ke pasar karena melihat kondisi pasar yang ramai. Lalu kemudian beliau langsung mengatakan kepada seluruh penghuni-penghuni pasar, kalian ini terlalu sibuk dengan pasar, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara bagi-bagi warisan di masjid. Akhirnya seluruh penduduk pasar berbondong-bondong ke masjid karena Nabi sedang membagikan warisan di masjid. Sampai di masjid dia heran, mana pembagian warisan ini? Yang dilihat orang cuma belajar. Hanya dia datang menemui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Abu Hurairah, mana buktinya Rasulullah bagi-bagi warisan? Yang kami lihat di sana cuma orang sementara belajar menuntut ilmu kepada Nabi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, sudah itu yang saya maksud. Ya, karena Nabi itu tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Ya, sehingga disebutkan dalam hadis, ya, orang yang mengambil banyak faidah, banyak ilmu dari Nabi, berarti dia telah mengambil sesuatu yang banyak. Ya, apalagi masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Ya, disebutkan dalam salah satu riwayat, ya, ahabbul makan fil ardi, ya, tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi, masajidah, masjid-masjidnya, dan wa akrahu al makan fil ard, dan tempat yang paling Allah benci, ya, di permukaan bumi ini, aswaquha, pasar-pasarnya. Ya, makanya jangan terlalu banyak ke pasar. Tapi bersamaan dengan itu jamaah sekalian, ya, orang-orang di pasar kalau dia mengikuti tuntunan Islam, maksudnya pedagang di pasar, maka dia akan dekat dengan Rasulullah kelak di hari kiamat. Ya. Yang penting dia berdiri pedagang yang jujur. Nabi SAW bahwa
Dalam hadis yang lain, pedagang yang jujur itu kelak akan bersama Nabi, dekat kedudukannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kenapa masjid itu dicintai oleh Allah, karena di dalamnya tempat untuk berzikir, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara pasar itu adalah tempat kesibukan, di mana di sana akan terjadi berbagai macam. Ya, di sana tempat di mana syaitan itu berkeluyuran, banyak penipuan, ada riba di situ. Ya. Ada hal-hal yang bisa mendorong orang untuk melakukan berbagai macam kezaliman. Tapi ketika orang mampu berdagang dengan cara yang adil, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan, betul-betul adil, maka itu adalah pedagang yang luar biasa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang seperti ini yang akan dekat kedudukannya dengan Nabi SAW bagi orang mukmin tentunya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kembali materi kajian kita dalam pembahasan Syarah Riyadhus Shalihin di bab tentang kabar gembira dari Allah dan Rasulnya, atau sunnahnya kita memberikan kabar gembira. Sunnah memberikan kabar gembira dan ucapan selamat yang baik. Dan sudah kita berlalu pembahasan kita tentang ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana di dalam banyak ayat Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, itu salah satunya. Dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dan berbagai macam ayat dan banyak ayat yang lain yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke pembahasan hadis. Hadis yang selanjutnya di sini hadis yang cukup panjang. Disebutkan wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang semoga diridhai oleh Allah, annahu tawadda fi baitihi, dia berwudu di rumahnya. Thumma kharaja faqala, kemudian setelah itu dia keluar, setelah berwudu dia keluar, kemudian dia mengatakan, la alzamanna Rasulullah SAW wa la akunanna ma'ahu yaumi hadha, sungguh hari ini saya akan senantiasa dekat dengan Rasulullah SAW dan akan tetap bersamanya. Sudah di hari ini. Faja'al masjid, kemudian dia datang ke masjid. Fasa'ala 'an Nabi SAW, dia bertanya tentang keberadaan Nabi SAW. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, wajjauhana, tadi dia, artinya Nabi sudah tidak ada. Dia mengatakan tadi beliau lewat sini, arah ke sini. Qala fa kharajtu ala atharihi as'alu anhu, maka setelah itu saya keluar melewati bekas-bekas jalan yang dilewati oleh Nabi SAW untuk mencari beliau, sebagaimana yang ditanyakan para sahabat tadi. Hatta dakhala bi'ra Aris, sampai kemudian dia masuk ke sebuah sumur, namanya sumur itu Aris, nama sumurnya bi'r ini sumur Aris. Fajalastu 'indal bab hatta qada Rasulullah SAW hajatahu wa tawadda. Lalu kemudian saya duduk di sisi pintu, di dekat pintu, sampai Nabi SAW menunaikan hajatnya, dan setelah itu beliau berwudu. Faqumtu ilaihi, maka aku pun menuju kepada beliau. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri Aris, sementara beliau ketika itu telah duduk di atas sumur Aris tersebut. Wa tawassat kuffaha, artinya dia berada di bagian tengah bangunan sumur tersebut. Wa kashafa an saqaihi wa dallahuma fil bi'r, lalu kemudian Nabi sedikit membuka betisnya dan menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur tersebut. Fasallamtu alaihi tsumma saraftu, lalu kemudian saya mengucapkan salam kepada beliau, lalu setelah itu saya kembali ke tempat semula. Fajalastu 'indal bab, saya duduk di sisi pintu, di dekat pintu. Dia mengatakan, kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan,
la akunanna bawwaba Rasulillah sallam al-yawm. Sungguh saya hari ini akan menjadi security-nya. Bawwab itu artinya security, satpam, penjaga pintu, bawwab, ya, bukan jaga pintu. Rasulullah SAW hari ini, ya, di hari ini. Faja'a Abu Bakar radhiyallahu anhu fadafa'al bab. Lalu tiba-tiba muncul Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu sambil mengetuk pintu. Faqultu, maka aku katakan, man hadza, siapa ini? Faqala Abu Bakar, dia mengatakan, saya Abu Bakar. Yasta'dzin, ya, dia ingin minta izin, ingin masuk bertemu dengan Nabi. Faqala, ya, disebutkan, ya, ketika apa namanya, Abu Musa mengatakan ala rislik, ya, tunggu sebentar. Tsumma dhahabtu, kemudian setelah itu maksudnya dia pergi bertemu dengan Rasulullah. Dia mengatakan, ini Abu Bakar yang mau minta izin bertemu kamu ya Rasulullah. Faqala i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Kasih izin dia masuk dan sampaikan kepada dia kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Ini masih hidup, tapi sudah izinkan dia masuk, tapi jangan lupa kasih kabar gembira bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Padahal Abu Bakar masih hidup. Ya, kemudian setelah itu kembali Abu Musa al-Asy'ari menemui Abu Bakar. Dia mengatakan, yasta'dzinuk, ya, masuklah, ya, i'dzan lahu, udkhul wa masuklah, ya. Kemudian dia menemui Abu Bakar, dia mengatakan, Abu Musa mengatakan, udkhul wa Rasulullah yubashshiruka bil jannah, masuklah, Rasulullah sudah mengizinkan kamu dan Nabi memberikan kabar gembira bahwa engkau akan masuk surga. Fadakhala Abu Bakar hatta jalasa 'alal yamini Nabi sallallahu. Kemudian setelah itu Abu Bakar masuk, dia pun duduk di sebelah kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di ma'ahu fil kuffi, ya, di atas bangunan sumur tersebut. Wa dalla rijlaihi fil bi'ri kama sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya duduk berdampingan dengan Rasulullah. Wa kashafa an saqaihi. Dia pun membuka sedikit betisnya. Artinya betul-betul meniru cara dulunya Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'tu wa jalastu. Kemudian Ummu mengatakan, saya pun kemudian kembali dan duduk. Wa qad taraktu akhi yatawadda wa yalhaquni. Dan Abu Musa mengatakan, sungguh saya meninggalkan saudara saya yang sedang berwudu, dan setelah itu dia menemui saya. Ya, ini tambahan dari Abu Musa, ya, dia ceritakan hadis ini. Kemudian dia mengatakan, in yuridillahu bi fulan, jika Allah menginginkan kebaikan kepada fulan, yuridu akhahu khairan ya'ti bih, maka dia akan membawa kebaikan itu kepadanya. Maksudnya kalau Allah sudah inginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan bukakan, bawakan kebaikan itu kepadanya. Maksudnya kepada Abu Bakar ini, ya. Kemudian setelah itu, fa idza insanun yuharrikul bab. Tiba-tiba muncul lagi ada seseorang mengetuk pintu, menggerakkan pintu. Man hadza? Abu Musa mengatakan, siapa ini? Faqal Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Kemudian faqultu ala rislik. Dia mengatakan, ya, tunggu sebentar, ya, kata Abu Musa. Tsumma ji'tu ila Rasulillah sallallahu. Kemudian setelah itu saya mendatangi Nabi sallallahu. Fasallamtu alaihi, saya berikan salam lagi. Wa qultu hadza Umar yasta'dzin. Ini ada Umar yang minta izin bertemu dengan kamu. Faqala i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Kasih izin dia dan sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Faji'tu Umar, aku pun mendatangi Umar. Faqultu adzin wa basyiruka ya Rasulullah sallallahu bil jannah. Ya, Rasulullah telah mengizinkan kamu dan memberikan kabar gembira bahwa kamu akan masuk surga. Ya, ini sudah dijamin. Abu Bakar dan Umar. Kemudian fadakhala fajalasa ma'a Rasulullah sallallahu fil quffi an yasarihi. Kemudian setelah itu Umar masuk, ya, bersama Rasulullah sallallahu. Kemudian dia pun duduk di sebelah kiri. Jadi sudah lengkap. Abu Bakar di sebelah kanan, Umar di sebelah kiri Rasulullah. Ya, wadalla rijali fil bi'ri. Dia pun menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur tersebut.
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Abu Musa kembali lagi ya ke tempat pintu karena dia jadi penjaga pintu. Nah, kemudian dia mengatakan lagi, in yuridillahu bi fulan yuridu akhahu khairan ya'ti bih. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan membawa kebaikan itu kepadanya. Setelah itu ya ada lagi yang menggerakkan pintu. Kemudian dia tanya lagi, siapa ini? Faqala Utsman bin Affan, saya Utsman. Ya, faqala ya, kemudian dia mengatakan tunggu sebentar sebagaimana sebelumnya. Setelah itu dia Abu Musa kembali lagi menghadap Nabi, ya, mengabarkan akan kedatangan Utsman. Kemudian kata Rasulullah SAW, idzan lahu wa basyirhu bil jannah ma'abal wa tusibuhu. Ada sedikit perbedaan. Kasih izin dia dan berikan kabar gembira bahwa dia juga akan masuk surga, tapi sedikit mendapatkan musibah. Ya, dia akan mendapatkan sedikit musibah. Faji'tu faqultu. Nah, kemudian saya mendatangi Utsman, udkhul wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu bil jannah ma'abal wa tusibuk. Kata Abu Musa, silahkan masuk, dan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada anda akan masuk surga, akan tetapi ada sedikit musibah. Ya. Fadakhala fawajada al-qaffu kuffa'at qad muli. Nah, Utsman kemudian masuk dan dia sudah mendapati kondisi tempat duduk itu sudah penuh. Sudah ada di sebelah kanan, sudah ada di sebelah kiri. Kemudian fajalasa wajahahum minasyaqqil akhar. Dia pun Utsman pun mengambil posisi ya di hadapan mereka. Ya, jadi duduk di hadapan ketiga manusia mulia tersebut. Ya, di posisi yang berbeda. Ya, maka di sini kemudian qala Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan fa awwaltuha kuburahum. Dia mengatakan aku takwilkan bahwa tempat duduk mereka sebagaimana kuburnya. Dan kuburannya sekarang berdekatan. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Cuma ada lagi satu kosong di sini, yang menurut riwayat itu akan dipersiapkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Ketika nanti Nabi Isa turun, akan dimakamkan di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Utsman tidak berada di situ. Tapi ketiga sahabat ini sudah dikabarkan masuk surga. Ya, ini satu kemuliaan. Baik jemaah sekalian, sebelum kita ada ini yang perlu kita bahas, kaji terkait dengan hadis ini. Lihat kebiasaan para sahabat. Abu Musa al-Asy'ari ketika mau keluar dari rumah apa yang dilakukan? Berwudu terlebih dahulu. Ini kebiasaan para sahabat, kebiasaan orang-orang saleh seperti itu. Kenapa? Di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu. Tetaplah kalian berada di atas kebenaran. Wa qaribu, dan berusahalah untuk mendekatinya. Wa'malu, dan beramallah kalian. Wa'lamu, kemudian Nabi mengatakan, dan ketahuilah, wa khairu a'malikum as-salat. Sebaik-baik amal kalian itu adalah salat. Jadi sebaik-baik amalan adalah salat. Kemudian Nabi mengatakan, ya, man yuhafidhu ahadukum fil wudu fahuwal mu'min. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian yang senantiasa menjaga wudunya kecuali dia orang beriman. Ini salah satu keutamaan orang yang menjaga wudu. Karena hadis-hadis tentang keutamaan berwudu itu sangat banyak. Dan kita lihat mestinya berwudu itu harus sebelum berangkat keluar dari rumah, apalagi menuju masjid, yang sunnahnya harus dari rumah berwudu. Disebutkan dalam hadis. Ini salah satu keutamaan berwudu, ya. Idza tawadda ahadukum fil bait thumma ata masjidan fakana fis shalah hatta yarji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, ya. Idza itu dalam bahasa Arab namanya harfun syar, ya, artinya dia huruf memiliki makna syarat.
idza apabila salah seorang di antara kalian yang berwudu di rumahnya, tsumma ata masjidan, kemudian setelah itu dia datang ke masjid, fakana fis shalah, maka kata Nabi dia dalam posisi dia keluar dari rumahnya itu dia seperti sedang sholat. Jadi dalam berjalan itu diibaratkan dia sementara sholat, hatta yarji, sampai dia pulang kembali. Jadi dihitung sama seperti dia sholat. Kalau dari rumahnya jalan, dia seperti sholat, ya, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Itu dia diibaratkan dia sebenarnya dalam kondisi dia sholat. Itu keutamaannya. Tapi dengan syarat berwudu di rumah. Karena jamaah sekalian, kenapa dianjurkan hal seperti ini, menjaga wudu? Ini kan kebiasaan orang-orang saleh, ya. Disebutkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ya, ini hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, ya, faqalu ya Rasulullah kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik. Ya Rasulullah, bagaimana nanti engkau mengetahui kondisi umatmu kelak di padang mahsyar, artinya di hari kiamat yang begitu banyaknya, mungkin miliaran umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah Nabi yang paling banyak umatnya sudah Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi lebih banyak umatnya Nabi Musa dibanding Nabi Isa. Ya. Qala, kemudian Nabi mengatakan, ara'aita law kana lirajulin khailun ghurr muhajjalatun fi khailin dahmin buhmin ala ya'rifuka khailah. Kemudian dia mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau ada seseorang, ya, yang memiliki kuda, ya, yang berwarna putih bagian kepalanya dan kakinya, artinya memunculkan sinar kemilau di wajah dan kakinya. Kemudian kuda ini bercampur dengan kuda yang hitam legam. Apakah orang yang pemilik kuda tadi akan bisa mengenali kudanya? Ya, maka karena mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu dia mudah mengenalinya. Ya, jadi ada kuda yang di wajahnya itu ada cahaya dan di bagian kakinya ada cahaya. Di tengah-tengah kumpulan kuda yang hitam legam, pasti mudah diketahui sang pemiliknya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Nabi mengatakan, maka demikianlah umatku nanti akan datang pada hari kiamat dalam kondisi putih bersinar di wajahnya dan di bagian kakinya, disebabkan karena bekas-bekas wudu mereka. Ya, ini salah satu keutamaan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga bukankah dalam sebuah hadis Bilal bin Rabah, coba ceritakan kepada saya sesuatu amalan yang kamu harapkan, ya, di dalam Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah. Karena saya sudah mendengar, ya, suara sendalmu, ya, di depan saya di surga. Jadi suara sendal, artinya kalau ada suara pasti ada orangnya, kan? Tidak mungkin sendal cuma yang bersuara, artinya ada orangnya juga. Ya, kemudian qala ma 'amiltu amalan arja indi. Tidak ada amalan ya Rasulullah yang saya bisa harapkan, anni lam atahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Kata Bilal bin Rabah, tidaklah aku melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan kecuali saat aku berwudu, ya, pada siang dan malam, kecuali aku salat sesuai apa yang aku mampu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tidaklah aku dalam kondisi berhadas kecuali setelah itu aku senantiasa berwudu. Jadi tidak membiarkan dirinya lama berhadas, ya, senantiasa dia kemudian berwudu. Itu setelah itu dia menunaikan sholat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, idza ataital madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau mendatangi tempat tidurmu, ingin mau tidur, kata Nabi, kemudian berwudulah kamu sebagaimana wudu ketika Anda sholat.
Ini menunjukkan bahwa berwudu itu bukan nanti mau sholat. Padahal kalau kita tidur batal wudu kan? Batal wudu kalau sholat. Kalau apa namanya? Tapi kenapa Nabi menganjurkan ini? Ada apa di balik itu? Kemudian Nabi mengatakan, "Summa ja'ala shiqqika al-aiman." Kemudian berbaringlah pada sisi kanan. Kemudian berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada doa khusus dari Nabi SAW. Ya, tapi apa keutamanya? Malaikat. Jadi ada malaikat yang menemani. Maka disebutkan di sini, ma'ahu fi sya'irihi, dia bersama di dalam bajunya itu ada malaikat. Maksudnya maknanya di sini ada malaikat yang menemaninya. La yanqalibu sa'atan minal lail, dan tidaklah dia membalikkan tubuhnya di waktu malam kecuali malaikat akan mendoakan, Allahumma ighfir li abdik, ya Allah ampunilah hambamu ini, ya fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan suci. Ini jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita ingin bangun dari tidur, ya harus berwudu, dan dianjurkan untuk berkumur-kumur karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya idza staiqadha arahu ahadukum min manamihi fatawadda falyastansir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka berwudulah. Ya. Kemudian beristinsar, mengeluarkan air dari hidung. Kata Nabi apa? Kenapa? Yabitu ala khayshumihi, karena syaitan itu bermalam di rongga hidungnya. Ya. Jadi dianjurkan berkumur-kumur supaya setan yang ada di rongga hidung keluar. Nah, ini jamaah sekalian, ini merupakan bentuk-bentuk keutamaan ya dari seseorang yang menjaga wudunya. Kebiasaan ini adalah kebiasaan orang-orang yang saleh, kebiasaan orang-orang yang baik. Orang-orang yang mukmin. Kata Nabi SAW apa? La yuhafidhu ahadukum fil wudu illa al-mu'min. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang menjaga wudunya kecuali dia orang-orang mukmin. Artinya disifati orang yang menjaga wudunya itu adalah berarti orang-orang yang betul-betul menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau misalnya dia wudu di rumah kemudian di jalan dia batal, maka wudu lagi di sini. Ya, tapi ini keutamaan, ada sisi keutamaan tersendiri bagi orang yang berwudu di rumah kemudian dia keluar menuju masjid, maka dia sama dengan dihitung dia seperti orang yang sholat. Tapi kalau dia tidak berwudu di rumahnya, nanti di masjid berwudu, tidak dapat keutamaan ini, karena syaratnya harus berwudu dulu di rumah. Ya, jadi ini harus dibiasakan. Ya, karena ini ada kebiasaan orang-orang soleh. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hadis yang mulia ini, ya. 3 sahabat ya mendapatkan kabar gembira. Sudah dijamin masuk surga. Siapa? Ya, Umar, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Iya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga sahabat ini, semenjak kekhalifahan Abu Bakar, beliau meninggal dalam keadaan memang sakit. Ya. Setelah itu Umar, itu belum terjadi kekacauan. Maka itu tadi maknanya kenapa Nabi mengatakan Utsman juga akan masuk surga tapi sedikit ada musibah. Makna musibah di situ bahwa yang beliau ketika di kepemimpinan beliau, kondisi kaum muslimin ya, sedikit terpecah. Ya, terjadi perpecahan, artinya ada sedikit kegaduhan. Ya, itu maknanya dia menghadapi di kepemimpinan beliau itu memang terjadi kegoncangan. Sampai kemudian beliau sendiri meninggal dalam keadaan dibunuh oleh para kaum pemberontak, dan sampai sekarang tidak diketahui siapa pembunuh Utsman. Ya. Dicurigai memang dia akan dari golongan orang-orang Khawarij. Ya, tapi intinya jamaah sekalian, 3 sahabat ini terbukti. Ya. Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika berada di Bukit Uhud, ketika itu ditemani 3 sahabat ini. Ya, ini salah satu
bahwa betul terbukti kabar gembira dari Nabi SAW. Nah, ketika berada di Bukit Uhud, tiba-tiba keempat ya Rasulullah, kemudian ketiga sahabat yang mulia, tiba-tiba Bukit Uhud itu berguncang. Ya, gemetar, bukan karena gempa, bukan. Tapi karena gembiranya Gunung Uhud ketika itu, karena di atas ada manusia yang paling mulia. Kemudian Nabi mengatakan, "Usbut ya Uhud, diam wahai Uhud. Fa inna ma'alaika nabiyyun wa sadiq wa syahidan." Karena di atasmu ini ada seorang nabi dan orang yang siddiq dan dua orang yang syahidan, orang yang mati syahid. Nah, terbukti bahwa Umar meninggal ketika sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika beliau berada di mihrab, ada yang membunuh dari belakang. Ya, salah seorang munafikin. Ya, kemudian sama juga dengan Utsman. Utsman terbunuh di rumahnya ketika lagi baca Quran. Ketika beribadah, dia sementara membaca Al-Quran, dikelilingi rumahnya oleh para pemberontak. Sampai Ali bin Abi Thalib mengutus malam itu mengutus Hasan untuk menjaga rumah Utsman. Tapi tetap ditembus oleh pemberontak. Sampai Utsman sendiri, Hasan sendiri kena pukulan ketika itu. Terkena. Dia tidak mampu mengalahkan orang yang lagi mendatangi rumahnya Utsman. Sampai masuk dan tidak sampai. Itulah makanya kenapa di kepemimpinan Ali terjadi karena pihak Muawiyah itu kan cuma menuntut siapa pembunuhnya Utsman ini, karena Muawiyah kan dari keturunannya Utsman. Dia hanya mencari tahu siapa, nah tidak diketahui. Ya, ketika itu sedang beliau baca Al-Quran, ya, dibunuh, ya, sampai disebutkan dalam satu kisah, ya, darah Utsman itu memuncrat ke mushaf Al-Quran sementara beliau baca surah Al-Baqarah. Pas di ayat 137, fasayakfikahumullahu wasami'ul alim. Ya, maka Allah akan memeliharamu dari mereka, dan Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kemuliaan dari ketiga sahabat tersebut. Jadi sungguh sangat aneh ketika ada yang mengkafirkan, ada yang menganggap Abu Bakar, Umar, ya, oleh orang-orang Syiah yang mengatakan mereka mengkafirkan. Ya, padahal sangat banyak keutamaan beliau. Sudah dikabarkan bahwa mereka ini adalah ahlul jannah. Sudah dikabarkan bahwa dia adalah ahlul jannah. Padahal beliau masih hidup. Dan banyak para sahabat yang demikian. Bilal juga termasuk kan dalam hadis tentang wudu tadi, bahwa Bilal ini masih hidup, tapi Nabi mengatakan, amalan apa yang kamu harapkan dalam Islam sampai saya mendengar suara terompahmu di surga. Ternyata amalannya diantaranya adalah, ya, sering menjaga wudunya, dan setelah itu dia sholat 2 rakaat. Nah, dia senantiasa sholat 2 rakaat. Walaupun jamaah sekalian kita tidak mampu sholat, tapi minimal ini wudu harus dijaga. Sekali lagi kita mau keluar rumah aja. Kenapa? Apa fungsinya? Ketika kita misalnya dalam kondisi ada saudara kita misalnya meninggal, kan kita sudah dalam keadaan suci, tidak usah lagi berwudu, langsung sholat. Ya. Itu salah satu hikmah kenapa kemudian kita perlu penting untuk menjaga wudu. Ya. Ini jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, ini sudah Isya ya? Nah, belum ya, itu baru ngaji kayaknya. Kita satu hadis lagi kita bahas. Nah, hadis ini saya tidak cukup panjang juga, tapi kisahnya demikian. Ini juga kabar gembira bagi orang mukmin. Ya, karena ketika itu Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, termasuk Abu Bakar. Ini lagi duduk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan di situ ada Abu Hurairah. Ketika itu lagi duduk-duduk, tiba-tiba Rasulullah pergi keluar. Ditunggu-tunggu lama tidak muncul. Akhirnya mereka khawatir jangan sampai ada yang menculik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tiba-tiba Abu Hurairah langsung menyusul mencari beliau. Ya, dia keluar mencari Rasulullah SAW dan menemukan bahwa ternyata beliau lagi berada di sebuah kebun kurma.
ya, milik seorang Ansar. Ya, kemudian ketika Abu Hurairah keluar, dia mengelilingi mencari jalan masuk ke kebun tersebut karena ada dinding. Ya, akhirnya kemudian Abu Hurairah berusaha bagaimana supaya bisa masuk ke kebun tersebut. Nah, dengan loncat, dia meloncat. Disebutkan dalam riwayat itu Abu Hurairah mengatakan, ya, wah taraktu kama yahtakiru sa'lab, saya meloncat itu bagaikan musang sedang meloncat yang dikejar oleh orang-orang dari belakang. Nah, artinya berarti meloncatnya luar biasa. Kemudian setelah itu betul dia mendapatkan Rasulullah berada di kebun tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya anta ya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, na'am. Iya. Kenapa? Maksudnya kenapa? Ada apa dengan kamu? Kemudian dia mengatakan, ya kami mengkhawatirkan keadaanmu ya Rasulullah. Karena kamu tadi bersama kami tiba-tiba pergi, kemudian lama perginya, jadi khawatir nanti ada yang menculik. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, sambil memberi sandalnya, membuka sandalnya Rasulullah, kemudian diberikan kepada Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah mengatakan, idhab bina'li hatain, pergilah bersama dua sandalku ini. Maksudnya bawa sandalku ini. Faman laqaita min wara'i hadzal haid, siapapun yang engkau temui di belakang dinding pagar ini, maksudnya dinding kebun ini, ya yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbahu, yang betul-betul dia yakin, ya artinya yakin, betul-betul yakin di dalam hatinya, fabashshirhu bil jannah, kasih kabar gembira untuk bahwasanya dia akan pasti masuk ke dalam surga. Bagi siapa? Bagi yang mengucapkan la ilaha illallah mustaiqinan. Mustaiqinan ini syaratnya. Nanti akan ada pembahasannya, makanya ikut kajian nanti di hari Ahad. Syarat-syarat la ilaha illallah akan dibahas oleh Ustaz kita Abu Muhammad. Ini salah satu artinya orang yang mengucapkan dengan hati yang ikhlas. Jadi kalau orang yang mengucapkan dengan hati yang ikhlas kalimat la ilaha illallah, fabashshirhu bil jannah, kata Rasulullah, berikan kabar gembira kepada mereka bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Ini kabar gembira bagi kita jamaah sekalian, bagi orang-orang yang menjadikan kalimat ini, ya, adalah kalimat yang dia yakini, betul-betul dia yakini dalam hatinya. Tapi ingat, bukan cuma mengucapkan tapi tanpa tidak ada pembuktian yang nyata. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, orang yang betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, tidak mungkin dia meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan atau difardukan oleh Allah. Maka kata beliau, ini bukan dalil. Ya, menjadikan dalil ini artinya kita tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Karena kalau dia betul-betul ikhlas, tidak mungkin dia meninggalkan sholat 5 waktunya. Ya, kan jangan seperti orang munafikin. Ya, disebutkan idza ja'akal munafiqun, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, yashhadu annaka la rasulullah, dia bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah lebih mengetahui bahwa engkau adalah rasulnya. Wallahu ya'lamu innal munafiqin lakadzibun, dan Allah mengetahui bahwa orang-orang munafik itu betul-betul berdusta. Artinya dia memang juga mempersaksikan di hadapan Nabi, dia bersaksi, tapi hatinya mengingkari. Jadi yang diinginkan di sini adalah, ya, harus betul-betul teryakini di dalam hati, dilafazkan dengan lafaz yang jelas, lalu kemudian terbukti dengan amal perbuatan. Itu namanya orang yang betul-betul mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Itulah yang akan mendapatkan jaminan surga. Kabar gembira Nabi SAW akan mendapatkan jaminan surga. Inilah jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap konsisten istiqamah di atas keimanan yang benar, di atas Islam, ya, di atas agama yang hak ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atasnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa
akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.